Oke, nomor 1. Satu benda titik bergerak dari ketinggian tertentu menuju permukaan tanah dengan persamaan vektor posisi sebagai berikut. Jadi, posisi setiap waktu dari benda adalah ini. RT sama dengan 3TI plus 21 min 5T kuadrat J meter. Buatlah sketsa kualitatif lintasan benda dalam bidang XY. Kita jawab yang nomor A dulu. Untuk menjawabnya, kita bisa gunakan posisinya, yaitu di posisi X dan posisi Y. Jadi, posisi X-nya itu adalah ini, ya, dan posisi Y-nya itu adalah yang kanan ini, yaitu yang J. Jadi, X ini adalah 3,0T, sedangkan Y ini adalah 21 min 5T kuadrat. Nah, untuk menggambarnya, kita perlu fungsi Y dalam variabel X. Jadi, kita harus mengganti variabel T-nya ini, yang bawah sini, ke variabel X. Jadi, ini kalau diganti, jadinya T itu sama dengan X per 3, dan jadinya Y itu sama dengan 21 min 5 kali X per 3 kuadrat. Jadinya 21 minus 5X kuadrat per 9. Jadi, grafik dari Y ini adalah ini, 21 min 5 per 9 X kuadrat. Jadi, kita bisa menentukan titik perpotongannya, yaitu ketika X sama dengan 0, ya X sama dengan 0, maka Y0 itu sama dengan 21 min 0. Jadinya Y0 itu sama dengan 21. Nah, kemudian untuk perpotongan sumbu X-nya, yaitu pada saat Y sama dengan 0. Jadi, 0 sama dengan 21 min 5 per 9 X kuadrat. 5 per 9 X kuadrat sama dengan 21. Jadi, X kuadratnya itu sama dengan 37,8. Lalu kalau diakarin, akar 37,8, nah ini kira-kira sekitar 6, sekian ya. Nah, lalu kemudian pada saat Y sama dengan 0, kita lihat dia gradiennya berapa dengan menurunkan persamaan Y-nya. dy per dx. Ini kalau diturunin jadinya adalah minus 10 per 9x. Nah, di saat x sama dengan 0, gradiennya itu adalah d0 per dx. Jadi, hasilnya sama dengan 0. Nah, ini maksudnya adalah ketika x sama dengan 0, maka sudut dari benda ini itu sama dengan 0 derajat. Ya. Jadi, kita langsung gambarkan saja. Ini Y, kemudian ini adalah X-nya dalam meter ya. Kemudian kita tandain titik perpotongan pada sumbu Y dan sumbu X-nya. Pada sumbu Y-nya sama dengan 21, jadi di sini adalah 21. Di sumbu X-nya ketika 6, jadi ini di sini 6, sekian ya. Nah, kemudian karena di sini itu adalah persamaan kuadrat, jadi ini nanti grafiknya itu melengkung. Nah, kemudian untuk gradiennya pada X sama dengan 0 itu adalah 0, jadi dia awalnya itu datar. Ya, kemudian dia melengkung ke bawah seperti ini. Nah, jadi ini adalah sketsa kualitatif dari lintasan benda dalam bidang XY. Nah, untuk grafiknya itu sebenarnya tidak terlalu
akurat tidak apa-apa karena ini kualitatif. Yang penting itu ada titik perpotongan di sini 21 dan di sini adalah 6, sekian. Nah, untuk arahnya juga di sini awalnya itu adalah mendatar. Kemudian kita lanjut ke poin B. Nah, di poin B ini yang ditanyakan itu adalah besar kecepatan benda saat T sama dengan 1 detik. Nah, yang ditanyakan itu adalah besar kecepatan ya, atau V vektor, kemudian kita kasih kurung seperti ini. Nah, ini adalah besar dari kecepatan. Untuk menentukannya berarti kita harus mencari tahu kecepatan dalam vektornya, yaitu V vektor itu sama dengan turunan posisi terhadap waktu. Jadi ini harus diturunkan terlebih dahulu. Nah, turunannya itu adalah yang pertama ini yang 3T ini diturunin terhadap T, jadinya itu adalah 3I. Kemudian ditambah yang Y ini diturunin, jadinya itu adalah minus 10T. Minus 10T. Arahnya dalam J. Ini satuannya meter per sekon. Nah, ini adalah persamaan kecepatannya. Tadi yang ditanya adalah saat T sama dengan 1 detik. Tinggal kita masukin T sama dengan 1 detik. I V saat 1 detik itu adalah 3I minus 10 kali 1J meter per sekon, atau 3I minus 10J meter per sekon. Nah, kemudian untuk mencari besar kecepatannya, kita gunakan V itu sama dengan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, Vx ini adalah kecepatan pada sumbu X, Vy ini adalah kecepatan pada sumbu Y. Dapat dilihat di sini, kalau yang kecepatan sumbu X itu ada di I, sorry ini adalah I ya yang ini. Dan yang Y ini adalah yang J ini. Ya, jadi 3 ini adalah Vx-nya, lalu 10 minus 10 ini adalah Vy-nya. Kita masukin aja nilainya. Vx-nya 3 kuadrat ditambah minus 10 kuadrat. Lalu diakarkan ini 9 ditambah 100. Jadi hasilnya itu adalah akar 109. Satuannya adalah meter per sekon. Kemudian kita lanjut ke soal yang C. Yang C ditanya, hitunglah vektor kecepatan benda pada saat mencapai ketinggian 1 meter dari tanah. Jadi yang C ini, yang ditanya ini itu adalah vektor kecepatan benda pada saat ketinggiannya 1 meter. Berarti saat Y-nya sama dengan 1 meter, berapa vektor kecepatan bendanya? Nah, karena kita tahu kalau vektor kecepatan ini dalam variabel T ya, jadi kita harus ubah dahulu ini variabel Y menjadi variabel T. Kita cari tahu pada saat Y sama dengan 1 meter, T-nya itu berapa. Dengan menggunakan persamaan Y yang awal tadi, yaitu Y sama dengan 21 min 5T kuadrat. Jadi karena Y sama dengan 21 min 5T kuadrat, berarti Y-nya 1 sama dengan 21 min 5T kuadrat. 5T kuadrat sama dengan 20. T kuadratnya didapat itu 4. Jadi T-nya itu sama dengan plus minus 2 sekon. Nah, karena waktu itu maju ke depan, jadi ini menggunakan positif. T-nya sama dengan 2 sekon. Nah, kita sudah dapat T-nya, tinggal kita masukin ke persamaan V-nya. Jadi V
saat 2 sekon itu sama dengan 3I minus 10 kali T-nya itu 2 J meter per sekon. Jadi ini sama dengan 3I minus 20 J meter per sekon. Nah, karena ini tadi yang ditanyakan hanya vektor kecepatan, jadi jawabannya seperti ini saja. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Sebuah balok dengan berat 100 N, kita catat dulu yang diketahui apa ya. Balok dengan berat 100 N, jadi W-nya sama dengan 100 Newton, berada pada permukaan bidang miring kasar yang sudut kemiringannya alfa. Di alfa terhadap horizontal dengan tan alfanya 3/4. Diketahui tan alfanya sama dengan 3/4. Diketahui koefisien gesekan statik dan koefisien gesekan kinetik antara permukaan bawah balok dan bidang miring masing-masing adalah 0,8 dan 0,5. Jadi mu statiknya itu sama dengan 0,8 dan mu kinetiknya itu sama dengan 0,5. Nah, kita ke soal yang A dulu ya. Pertama kita gambarkan dulu bagaimana balok ini posisinya. Ya, ini kan sebuah balok berada pada permukaan bidang miring kasar. Kita gambarkan dulu permukaan bidang miring kasarnya dulu. Nah, bidang miringnya kira-kira seperti ini. Kemudian kemiringannya itu adalah alfa, berarti alfanya itu ada di sini. Kemudian baloknya ada di sini. Nah, terus ini kita bisa tentukan koordinat X-nya itu sejajar dengan bidang miringnya. Jadi X-nya itu adalah ke atas kanan dan Y-nya itu adalah ke atas kiri sini. Nah, untuk menggambarkan diagram gaya dari balok tersebut, kita perlu menggambarkan baloknya saja. Ya, pertama gambarkan baloknya saja. Kemudian sumbunya itu adalah ke kanan atas itu X positif dan ke kiri atas itu adalah Y positif. Nah, kemudian kita gambarkan semua gaya yang bekerja pada balok tersebut. Pertama itu ada gaya berat. Ya, gaya berat itu arahnya selalu ke bawah. Jadi ini ke bawah. Besarnya itu adalah W. Kemudian kalau diuraikan, ya kita tahu sudut alfanya itu di sini. Kalau yang tegak lurus dengan bidang miringnya, yaitu ke sini, itu menggunakan W cos alfa. Kemudian kalau yang sejajar dengan bidang miringnya itu, yaitu ke sini, ini adalah W sin alfa. Nah, kemudian gaya apa lagi? Karena dia ditopang oleh bidang miring, jadinya ada gaya normalnya, yaitu tegak lurus dengan bidangnya. Itu ke sini. Ini adalah N. Kemudian yang terakhir itu adalah gaya geseknya. Nah, gaya gesek ini arahnya berlawanan dengan kecenderungan benda bergerak. Karena di sini gayanya itu adalah ke bawah saja, W sin alfanya itu ke bawah, jadi gaya geseknya itu melawan gaya ini, gaya beratnya, yaitu ke atas. Ke sini, ini adalah gaya geseknya. Nah, kemudian apalagi kira-kira yang kurang? Gaya berat sudah, gaya normal sudah, gaya gesek sudah. Nah, ini sudah semua, jadi diagram gayanya itu adalah seperti ini. Kemudian yang B, percepatan gerak balok. Nah, yang ditanyakan percepatannya. Untuk menjawabnya, kita bisa analisis gayanya, yaitu sigma F-nya sama dengan MA atau sama dengan 0. Nah, karena kita tidak tahu dia bergerak atau diam,
maka kita cari tahu dulu apakah dia diam atau bergerak. Yaitu caranya dengan kita mencari sigma F-nya yang tanpa gaya gesek dulu. Nah, sigma F tanpa gaya gesek itu adalah, nah kita analisisnya pada sigma Fx saja, karena kan di sini gaya geseknya hanya pada bidang X saja. Jadinya sigma Fx, ini sigma Fx itu sama dengan, karena W sin alfanya itu bergerak ke sumbu X negatif, jadinya minus W sin alfa. Ya, kita cari tahu dulu besarnya berapa. Minus W-nya itu 100. Sin alfanya adalah 3/5, karena tan alfanya adalah 3/4. Ini sama dengan minus 60 Newton. Nah, kemudian kita hitung gaya gesek statis maksimumnya. Nah, gaya gesek statis maksimum itu adalah Fg sama dengan mu S dikali dengan N. Mu S-nya kita sudah tahu, N-nya belum tahu. Nah, N ini didapatkan dari kesetimbangan gaya sigma Fy. Ya, berarti sigma Fy sama dengan 0. Kenapa 0? Karena di sumbu Y-nya dia tidak bergerak. Jadi, kita masukin aja komponen-komponennya, yaitu N minus W cos alfa sama dengan 0. Berarti N-nya itu adalah W cos alfa. W-nya itu adalah 100. Dan cos alfanya itu adalah 4/5. Jadi ini adalah 80 Newton. Gaya normalnya 80 Newton. Kemudian kita masukkan ke persamaan gaya gesek statis maksimumnya. Berarti Fg maksimumnya itu sama dengan US-nya adalah 0,8 kali 80. Ini sama dengan 64 Newton. Kemudian kita bandingkan dengan sigma Fx-nya. Nah, ini Fg maksimum itu lebih besar daripada sigma Fx-nya. Gaya geseknya lebih besar daripada sigma Fx. Nah, kalau seperti ini, itu artinya gaya geseknya itu mampu menahan gaya berat dari bendanya, sehingga benda itu diam. Nah, begini, diam. Jadi jawabannya itu adalah percepatannya sama dengan 0. Nah, kemudian perlu diketahui juga kalau gaya geseknya itu sekarang bukan gaya gesek maksimum yang ini, melainkan gaya gesek yang dapat menyeimbangkan sigma Fx ini, yaitu 60 Newton. Jadi, gaya geseknya itu sama dengan 60 Newton. Oke, kemudian kita lanjut ke poin C. Poin C yang ditanyakan itu adalah besar gaya dorong sejajar permukaan bidang miring agar balok tepat akan bergerak naik. Nah, karena di sini ketambahan gaya, jadi diagram gayanya juga berbeda. Jadi ini ada sebuah bidang miring diberi gaya F. Diberi gaya F ke atas agar bidang miring agar balok tepat akan bergerak naik. Nah, di sini ada kata-kata tepat akan bergerak naik. Kalau tepat akan bergerak naik berarti sigma Fx-nya itu adalah minimal atau setidaknya itu adalah sama dengan 0. Jadi ini sebenarnya lebih dari sama dengan 0 dan minimalnya itu adalah sigma Fx-nya sama dengan 0. Sehingga dia bergerak, dia dapat menahan balok tersebut dan tepat akan bergerak naik.
Nah, sebelum kita menganalisis gayanya, kita gambarkan diagram gaya bendanya. Jadi, diagram gaya bendanya itu tidak sama dengan ini ya, karena di sini gaya geseknya itu ke atas. Nah, kalau yang ini, gaya geseknya itu adalah ke bawah. Kita gambarkan dulu di sini. Ini didorong dengan gaya F ke atas, kemudian ada gaya berat W, yang tegak lurus itu adalah W cos alpha, dan ke bawah itu adalah W sin alpha. Nah, kemudian ada gaya normal. Kemudian untuk gaya geseknya itu adalah arahnya ke bawah. Di mana ya? Ya, pokoknya di sini ya, ke bawah gaya gesek. Nah, kenapa ke bawah? Jadi, gaya gesek itu arah gaya gesek arahnya berlawanan dengan kecenderungan benda bergerak. Nah, karena di sini disebutkan balok tepat akan bergerak naik, jadi dia geraknya itu cenderung ke atas. Karena cenderung ke atas, maka gaya geseknya itu adalah ke bawah. Oke, bisa dipahami. Nah, kemudian gaya gesek yang kita pakai itu adalah gaya gesek statis. Nah, karena dia masih dalam kondisi setimbang ya, kondisi dalam diam. Hanya saja dia tepat akan bergerak naik. Jadi, pakainya gaya gesek statis. Dan gaya gesek statisnya itu adalah gaya gesek statis yang maksimum. Karena jika digambarkan grafiknya, ya, antara gaya gesek dengan gayanya adalah F geseknya, adalah gayanya, maka gaya gesek ini adalah nanti sama dengan total gayanya, ya, sini, lalu sampai di titik di mana dia maksimum. Kemudian dia berkurang dan kemudian konstan, mengikuti gaya gesek kinetisnya. Jadi, yang kiri ini itu adalah grafik untuk gaya gesek statis, dan di sini titik maksimumnya. Nah, agar dia bisa bergerak, kan dia harus melewati titik di mana gaya geseknya itu maksimum. Nah, sehingga kita pakai gaya statiknya itu yang maksimum. Oke, kalau begini kita hitung dahulu gaya gesek statis maksimumnya. Oh, kita tadi sudah hitung ya, gaya gesek statis maksimumnya itu adalah Fg maksimumnya itu adalah 64 Newton. Ya, ini sama karena N-nya itu sama ya, dari sumbu Y-nya itu tidak ada yang berubah itu hanya sumbu X-nya. Kemudian kita analisis gaya pada sumbu X-nya, yaitu sigma Fx sama dengan 0. Gaya ke atasnya itu adalah F-nya minus W sin alpha minus lagi gaya geseknya sama dengan 0. F minus W sin alpha berarti 100 kali sin alfanya adalah 3/5 minus gaya geseknya itu adalah 64 sama dengan 0. Jadi didapat F-nya itu adalah 64 ditambah 60, yaitu 124 Newton. Oke, jadi gaya yang diperlukan adalah ini 124 Newton. Oke, kita lanjut ke soal ketiga. Sebuah benda titik setengah kilogram bergerak dengan melewati lingkungan berupa lantai mendatar licin LL, lantai mendatar kasar LK, mendaki DM atau menuruni bidang miring TM dan terlepas LP dari atau menekan pegas TP dengan energi kinetiknya K sebagai fungsi posisi horizontal X diberikan pada gambar di samping.
Konstanta begas yang digunakan adalah 200 Newton per meter. Koefisien gesek kinetis bidang 0,25 dan sudut kemiringan bidang adalah θ dengan tan θ sama dengan 1. Posisi vertikal benda titik Y sama dengan 0 untuk daerah 1 sampai 4 dan Y sama dengan X min 0,9 untuk daerah 5. Nah, pertama kita catat dulu apa yang diketahui ya. Yang diketahui itu adalah masanya sama dengan 0,5 kg. Nah, kemudian LL itu adalah mendatar licin, LK adalah mendatar kasar, DM adalah mendaki bidang miring, TM adalah menuruni bidang miring, lalu LP terlepas dari pegas, TP menekan pegas, kemudian diketahui K itu adalah sebagai fungsi X. Ini adalah energi kinetiknya. Kemudian diketahui konstanta pegasnya, kita tulis K kecil ya. Ini besarnya adalah 200 Newton per meter. Kemudian koefisien gesek kinetisnya adalah 0,25. Kemudian tan θ itu sama dengan 1. Lalu dari daerah 1 sampai 4 ketinggiannya itu sama, yaitu Y sama dengan 0. Kemudian di daerah 5 ketinggiannya itu mengikuti X minus 0,9. Nah, ini kita perlu lihat dulu grafik X-nya ya. Grafik K maksudnya, energi kinetiknya. Kita lihat dulu grafiknya yang ini ya. Jadi bisa gambarkan bagaimana lintasannya. Nah, di posisi 1 sampai 4 itu kan ketinggiannya sama, yaitu Y sama dengan 0. Jadi kayak gini. Nah, kemudian di posisi 5 dia Y-nya berubah ya, seiring dengan X bertambah. Jadi dia naik. Ini 1 sampai 4. Terus ini yang daerah 5-nya. Nah, naiknya itu pada sudut berapa? Kita tentukan dengan persamaan Y ini. Y sama dengan X minus 0,9. Kan dia daerah 5 itu dimulai dari 0,9 kan? Nah, berarti jarak dari sini kita bisa nyatakan dengan S ya. Nah, S itu adalah X minus 0,9. Jadi, jarak dari sini ke sini atau S itu adalah X minus 0,9. Lalu ketinggian di S ini itu adalah Y, yaitu X minus 0,9. Nah, berarti sudutnya itu tan θ itu sama dengan Y per S, yaitu X minus 0,9 per X minus 0,9. Ini berarti sama dengan 1. Sorry, kita tidak menggunakan θ ya, karena di sini sudah dinyatakan θ-nya. Kita pakai alfa, tan alfa. Nah, tan alfanya adalah 1. Nah, karena tan alfanya itu 1, maka tan alfa ini sama dengan tan θ. Jadi alfa ini ya sama dengan θ-nya. Jadi di sini kemiringannya itu adalah θ. Oke. Ini adalah lintasannya. Oke, kita jawab nomor 1. Yang A maksudnya. Urutkan jenis lingkungan yang dilalui oleh benda dengan menggunakan istilah yang diberikan pada soal. LL, LK, DM, TP, dan seterusnya, sehingga energi kinetiknya seperti diberikan pada gambar di atas. Nah, pertama kita analisis dulu. Ya, ini dari grafiknya. Ini aku tulis sini aja ya, sorry, berantakan catatannya. Pada daerah 1, dia ini ketinggiannya tetap. Oke.
Tapi di sini energi kinetiknya itu bertambah. K bertambah. Dan dari semua kemungkinan, kalau energi kinetiknya itu tetap dan K itu bertambah, itu adalah terlepas dari pegas ya. Jadi awalnya itu ini benda itu menekan pegas sejauh di sini delta L ya, delta L, pakai delta L aja. Kemudian benda bergerak ke kanan. Ini kan kalau pertama itu menekan, kemudian terlepas itu energi kinetiknya bertambah dan kecepatannya bertambah. Sehingga kita bisa simpulkan daerah pertama ini adalah LP atau terlepas dari pegas. Kemudian untuk daerah kedua, kita lihat dia konstan. Ya, K-nya itu konstan atau kecepatannya konstan. Nah, kalau K-nya itu konstan, bisa jadi dia turun bidang miring dengan permukaan kasar. Nah, tetapi di sini kan kita tahu kalau di daerah 1 sampai 4 itu dia mendatar. Sehingga dia ini tidak mungkin menuruni bidang miringnya. Nah, yang paling mungkin berarti dia mendatar licin. Karena pada saat licin tidak ada energi kinetik yang hilang atau energi mekanik yang hilang. Jadi di sini adalah lantai licin atau LL ya. Nah, kemudian untuk daerah 3. Nah, daerah 3 ini K ini berkurang. K berkurang berarti kecepatannya itu berkurang. Nah, di sini ada 3 kemungkinan kalau K itu berkurang. Kalau dia naik bidang miring berarti K-nya berkurang. Nah, karena di sini dia bukan bidang miring, ya artinya dia mendatar, berarti K-nya itu berkurang bukan karena bidang miring. Nah, kedua, karena dia menekan pegas, kemudian karena ada gaya geseknya. Nah, kalau dia menekan pegas, berarti ada saat tertentu. Kecepatannya adalah 0. Artinya dia menekan pegas maksimum. Nah, karena di sini setelah daerah 3 itu masih ada K-nya atau masih ada energi kinetiknya, jadi dia pada saat mau memasuki posisi 4 itu masih ada kecepatannya. Jadi ini bukan menekan pegas. Nah, berarti yang paling mungkin itu adalah kasar ya, permukaannya kasar atau ada gaya geseknya sehingga K-nya itu berkurang. Sehingga ini masuk ke yang mendatar kasar atau LK. Nah, kemudian untuk yang daerah 4. Nah, daerah 4 ini masih mendatar ya, dengan energi kinetiknya sama, berarti kita bisa simpulkan dia lantainya licin. Kemudian untuk daerah 5, ya kita tahu dia di daerah 5 itu naik ya. Artinya itu dia DM atau mendaki bidang miring. Jadi urutannya itu adalah pertama LP, kemudian LL, kemudian LK, dan LL, terakhir adalah DM. Oke, ini untuk jawaban yang poin A-nya. Kemudian kita lanjut ke poin B. Hitunglah energi potensial U dan mekanik sistem EM sebagai fungsi dari X untuk setiap daerah. Ini aku pindahin dulu catatannya ke bawah. Oke, untuk yang B, hitunglah energi potensial U dan mekanik sistem EM sebagai fungsi dari X untuk setiap daerah 1 sampai 4. Jadi kita analisis satu per satu. Yang pertama untuk daerah 1. Nah, kan kita tahu di daerah 1 itu adalah melepas pegas ya. Nah, di sini kalau melepas pegas itu energi mekaniknya itu konservatif atau sama atau kekal ya. EM kekal berarti EM-nya tetap ya. Nah, kemudian untuk U-nya berarti sesuai dengan energi potensial pegas, yaitu setengah
K delta L kuadrat. Nah, delta L-nya ini kita bisa cari, ya kalau digambarin, kan kayak gini. Bedanya di sini. Ya, kemudian titik setimbangnya itu adalah di sini. Ketika di titik setimbang itu adalah X-nya sama dengan, kita lihat, perbatasan antara daerah 1 dengan daerah 2 itu adalah pada saat X sama dengan 0,1. Jadi di sini daerah setimbangnya itu adalah pada X sama dengan 0,1 meter. Ke kiri sini adalah delta L-nya. Kemudian kalau ke sini itu adalah X-nya. Berarti dari sini kita tahu bahwa X-nya itu harusnya kayak gini ya, yaitu posisi bendanya ya. Nah, berarti kita tahu kalau X plus delta L ini adalah 0,1. Jadinya delta L ini adalah 0,1 minus X. Oke, kita masukkan ke persamaan U-nya. Jadinya U ini sama dengan setengah kali K-nya. K-nya itu adalah 200 dikali delta L kuadrat. Deltanya 0,1 minus X kuadrat. Jadi U-nya sama dengan 100 kali 0,1 minus X kuadrat. Kemudian energi mekaniknya. Energi mekaniknya itu sama ya di daerah 1 sampai daerah 2 karena dia tidak ada gaya non-konservatif. Nah, karena sama kita bisa lihat dari grafik. Kalau lihat grafik berarti di sini ya dia tepat 1 ya di daerah antara 1 dengan 2 di daerah pertemuannya itu 1. Nah, kalau dari persamaan U ini kita bisa cari energi mekaniknya yaitu ketika K-nya itu sama dengan 0 ya. Di sini kan pada saat X sama dengan 0, K-nya itu sama dengan 0. Otomatis energi mekaniknya itu sama dengan energi potensialnya. Kita masukin X-nya itu sama dengan 0, nanti dapat energi mekaniknya itu sama dengan 1. Nah, 1 ini adalah 1 joule ya. Kemudian kita lanjut ke daerah 2. Nah, di daerah 2 ini adalah lantai licin. Artinya dia energi mekaniknya tetap. Karena licin, energi kinetiknya juga tetap. K-nya itu tetap. Karena K itu tetap, maka U-nya itu juga tetap. Yaitu U ini adalah ketika ya sama dengan di daerah perbatasan antara 1 dengan 2, yaitu ketika X-nya itu sama dengan 0,1. Nah, dengan memasukkan X-nya ini 0,1 ke persamaan U, maka didapat U-nya itu sama dengan 0. Dan EM-nya itu tetap ya, karena kan dia di lantai licin. Jadi, EM-nya itu sama dengan 1. Oke, lanjut ke daerah 3. Nah, daerah 3 ini adalah lantai kasar. Nah, karena lantai kasar, maka energi mekaniknya berkurang. Kemudian, energi potensialnya itu sama dan tidak berubah. U sama dengan 0 karena di ini lantainya hanya mendatar dan tidak ada pegas ya. Jadi U-nya itu tetap sama dengan 0. Dan EM-nya berkurang. Nah, besar perubahan dari energi mekanik ini itu adalah sama dengan usaha dari gaya gesek. Jadinya W gesek sama dengan delta EM. Delta EM ini berarti energi mekanik di daerah 3 dikurangi dengan energi mekanik di daerah 2. Kemudian usaha gaya geseknya itu adalah Fg kali S. S ini jarak yang ditempuh. Nah, karena dia berkurang ya EM-nya, sehingga EM minus EM2 ini hasilnya itu adalah negatif.
Jadi di sini minus FGS ya. Jadinya EM ini adalah energi mekanik di daerah 2 dikurangi usaha dari gaya geseknya. Nah, gaya geseknya kita belum tahu, kita analisis dulu. Karena dia mendatar, jadi diagramnya hanya seperti ini, MGN, kemudian gaya geseknya ke kiri. Besar gaya geseknya itu adalah mu K kali N. Nah, karena dia datar, jadinya N-nya itu sama dengan mg. Jadi, mu K kali mg. Kemudian S-nya, ya kalau kita gambar lagi, ini adalah perbatasan antara daerah 2 dengan daerah 3, yaitu ketika X sama dengan 0,2. Nah, S-nya itu yang dihitung adalah dimulai dari daerah 3, jadi S-nya hanya di sini. Kemudian X-nya itu dari awal X. Jadinya didapat S-nya itu sama dengan X dikurangi 0,2. Jadi kita sudah dapat FG-nya belum kita hitung ya. FG-nya itu sama dengan mu K kali mg. Mu K-nya 0,25. M-nya itu adalah 0,5 dan G-nya itu adalah 10. Jadi didapat FG-nya sama dengan 1,25. Oke, dengan masukkan variabel FG, S, dan EM2 ke persamaan EM ini didapat EM itu sama dengan EM2-nya itu 1 dikurangi FG-nya 1,25 kali X minus 0,2. Ini adalah energi mekaniknya. Kemudian lanjut ke daerah 4. Di daerah 4 ini lantainya itu adalah licin. Karena licin maka energi mekaniknya tetap, kinetiknya tetap, dan karena dia datar maka energi potensialnya juga tetap. Untuk energi potensial karena dia tetap, jadi sama dengan energi potensial yang sebelumnya yaitu adalah 0. Nah, kemudian EM-nya tetap. Jadi ini karena EM tetap, maka energi mekaniknya itu sama dengan energi mekanik di perbatasan daerah 3 dengan daerah 4 ya. Perbatasannya itu adalah ketika X-nya sama dengan 0,6. Jadi kita tinggal masukin EM-nya ini, X sama dengan 0,6 ini, X sama dengan 0,6 ini ke persamaan EM-nya, yaitu 1 minus 1,25 dikali 0,6 dikurangi 0,2. 1 minus 1,25 kali ini 0,4. 0,4 kali 1,25 itu adalah 0,5. Jadi didapat EM-nya itu adalah 0,5. Kemudian yang terakhir adalah di daerah 5. Di daerah 5 dia itu mendaki bidang miring atau DM. Kita gambarkan dulu ya seperti ini ya. Ini adalah posisinya. Nah, di sini berarti energi potensialnya itu bertambah dan energi kinetiknya itu berkurang. Nah, kemudian karena dia lantainya licin, maka energi mekaniknya tetap. Jadi ini energi mekaniknya tetap sama, yaitu 0,5 di daerah 5. Yang bertambah itu adalah U-nya. Jadi karena U itu bertambah, maka U-nya itu sama dengan U awal, yaitu 0, ditambah dengan energi potensial gravitasi. Nah, energi potensial gravitasi itu adalah mgh, atau karena di sini ketinggiannya itu adalah y, jadinya mgy.
M-nya itu adalah 0,5, G-nya 10. Y-nya ini tadi sudah disebutkan kalau ini itu adalah X minus 0,9. Jadi U-nya ini sama dengan 5 kali X min 0,9. Nah, ini kita sudah tuliskan semua energi potensial dan energi mekaniknya. Tinggal kita merangkumnya. Jadi kalau dirangkum, U sebagai fungsi X itu sama dengan yang pertama daerah pertama dulu. Daerah pertamanya itu yang pertama 100 kali X min 0,1 kuadrat. Nah, ini berlaku di daerah pertama, yaitu dari 0 sampai 0,1. Kemudian di daerah 2, energi potensialnya itu 0. Nah, ini daerah 2 itu dari 0,1 sampai 0,2. Kemudian daerah 3 itu juga 0. Daerah 3 itu dari 0,2 sampai dengan 0,6. Kemudian daerah 4 juga 0. Ini berlaku dari 0,6 sampai 0,9. Kemudian yang terakhir di daerah 5 itu energi potensialnya 5 kali X min 0,9. Ini berlaku dari X-nya dari 0,9 sampai 1. Jadi ini adalah energi potensialnya. Kemudian untuk energi mekaniknya dalam fungsi X itu sama dengan, nah yang pertama itu daerah pertama 1, ini berlaku pada 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 0,1. Daerah 2 juga masih sama yaitu 1. Daerah 2-nya adalah 0,1 sampai dengan 0,2. Daerah 3-nya mengikuti persamaan persamaannya tadi itu adalah, nah ya, ini 1 minus 1,25 kali X min 0,2. 1 minus 1,25 kali X min 0,2. Ini berlaku di daerah 3, yaitu dari 0,2 sampai dengan 0,6. Kemudian di daerah 4, energi mekaniknya adalah sama 0,5 dengan X-nya itu dari 0,6 sampai 0,9. Dan yang terakhir itu daerah 5, energi mekaniknya sama. Daerahnya dari 0,9 sampai 1. Oke. Ini untuk yang B. Kemudian untuk yang C, ya. Pada setiap daerah jelaskan keberlakuan hukum kekekalan energi mekanik dan hukum kekekalan energi dengan mengaitkannya dengan ada tidaknya gaya non-konservatif. Lengkapi tabel di samping dengan berlaku atau tidak berlaku dan tidak ada. Jadi kita harus mengisi tabel ini ya. Tabelnya adalah ini ya. Untuk yang C. Nah, pertama yang daerah 1. Daerah 1 kan dia apa tadi lepas dari pegas. Karena lepas dari pegas, dia kekekalan energi mekaniknya itu berlaku. Kemudian kekekalan energi juga berlaku. Nah, kekekalan energi ini berarti dia energinya itu tetap. Ya, tapi karena dari hukum kekekalan energi ini kita tahu bahwa energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan kecuali dengan kuasa dari Tuhan Yang Maha Esa, ya. Jadinya ini kekekalan energi untuk semua daerah itu harusnya sama, yaitu berlaku ya. Ini tabelnya kurang 1 ya, daerah 5. Jadi ini juga berlaku.
Kemudian ya, tadi yang daerah pertama, gaya non-konservatif. Karena dia hanya ada pegas dan tidak ada gaya gesek, maka dia tidak ada gaya non-konservatif. Dan ini tidak ada. Untuk daerah 2 itu lantai licin. Karena lantai licin, maka dia berlaku kekekalan energi mekanik. Kemudian gaya non-konservatifnya tidak ada karena dia licin. Kemudian daerah 3 ini adalah lantai kasar. Karena lantai kasar, maka tidak berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Dan gaya konservatifnya itu ada, yaitu gaya geseknya. Kemudian di daerah 4 ini adalah lantai licin juga, jadinya dia berlaku kekekalan energi mekanik. Gaya non-konservatifnya tidak ada. Kemudian di daerah 5, kekekalan energi mekanik berlaku walaupun dia naik ya, tetap berlaku. Karena tidak ada gaya non-konservatif. Dan ini tidak ada. Oke, jadi ini jawaban untuk yang nomor 3. Oke, lanjut ke nomor 4. Oke, nomor 4. Benda 1 bermasa M1 sama dengan 2 kg. Oke, kita tuliskan variabel yang diketahui terlebih dahulu. Benda 1 bermasa M1 sama dengan 2 kg. Diam di titik A, kemudian ini berada di titik A. Diam, kemudian dipukul dengan gaya F selama 0,04 detik. Jadi ini delta T-nya itu adalah 0,04 detik atau sekon. Sehingga bergerak sepanjang sumbu X pada bidang datar kasar dengan koefisien gesekan kinetik sebesar 0,35. UK-nya adalah 0,35. Setelah bergerak di bidang kasar sejauh 1 meter, benda M1 kemudian melewati bidang datar licin. Jadi di bidang kasarnya itu sejauh 1 meter. Kita tuliskan S aja. Benda M1 kemudian melewati bidang datar licin dan menumbuk dua benda sekaligus, yaitu M2 dan M3. M2-nya itu adalah 4 kg dan M3-nya itu adalah 3 kg. Yang keduanya sedang dalam keadaan diam. Setelah tumbukan, benda M1 diam dan benda M3 bergerak pada bidang XY. Jadi ya, setelah tumbukan, kecepatan benda satunya itu sama dengan 0 karena dia diam. Ini V1F ya, final. Kita pakai F aja. Kemudian benda M3 bergerak pada bidang XY dengan momentum arah X sama dengan momentum benda M1 sebelum tumbukan, yaitu 6 kg per sekon. Jadi momentum benda 3 arah X setelah tumbukan, yaitu yang final, itu sama dengan momentum benda 1 pada arah X sebelum tumbukan atau I, inisial ya, atau awalnya. Yaitu besarnya adalah 6 kg meter per sekon. Sedangkan momentum M3 pada arah Y adalah 3 kg meter per sekon. Pada arah Y-nya, P3Y final itu sama dengan 3 kg meter per sekon. Menggunakan Y sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, tentukan A arah gerak benda bermasa M2. Nah, sebelum kita menjawab jawabannya, kita gambarkan dulu apa yang sebenarnya terjadi ya. Nah, pertama benda M1 ini di titik A. Dia mula-mulanya diam, lalu dia dipukul dengan gaya F sehingga dia memiliki kecepatan sampai dengan dia melewati permukaan licin. Ini yang pertamanya itu adalah kasar.
Kemudian di sini licin. Nah, di daerah licin ini, dia bertumbukan dengan massa M2 dan massa M3. Jadi ini dilihat dari atas ya. Ini yang ke atasnya adalah sumbu Y, yang ke kanan adalah sumbu X. Oke. Nah, ini awalnya M3 dan M2 itu adalah diam, V2 sama dengan V3 sama dengan 0. Kemudian setelah tumbukan, M1 ini diam, V1 finalnya itu sama dengan 0. Kemudian M3-nya itu mempunyai momentum P3 final dan P2-nya mempunyai momentum P2 final. Yang ditanyakan adalah arah gerak benda bermassa M2. Nah, kalau dilihat secara logika ya, dia kan M1 awalnya itu punya momentum P1I, P1X pada saat awalnya. Kemudian setelah tumbukan, P3 ini punya momentum arah mendatar yaitu P3 arah X setelah tumbukan itu sama dengan momentum benda 1 dalam arah X sebelum tumbukan. Jadi secara logika ya, momentum sebelum tumbukan pada arah X ini sudah diambil semua oleh benda M3-nya. Sehingga P2 ini tidak mempunyai momentum arah X. Alias P2X-nya itu setelah tumbukan itu sama dengan 0. Karena dia momentum arah X-nya itu sama dengan 0, ya, kemungkinan dia arahnya itu sejajar sumbu Y. Nah, kemudian untuk tahu apakah dia bergerak di sumbu Y, kita pakai momentum pada arah Y ya pada P3-nya. Dia kan P3 punya momentum arah sumbu Y, yaitu sebesar P3Y final dan besarnya adalah 3 kg meter per sekon. Meter per sekon aja ya. Kemudian kalau dilihat karena awalnya itu momentumnya hanya mengarah pada sumbu X, maka seharusnya momentum totalnya setelah tumbukan itu adalah 0 juga. Karena di sini P3-nya itu arah ke atas, ya. Dan untuk menyeimbangkannya, maka harusnya P2 itu arahnya ke bawah. Jadi, P2Y F-nya P2F-nya itu harusnya arahnya ke bawah ya. Jadi dapat disimpulkan kalau massa M2-nya itu bergerak pada sumbu Y negatif. Nah, secara ya seperti ini. Tapi kalau mau yang lebih matematis, kita bisa menggunakan hukum kekekalan momentum dan kita menjumlahkan momentumnya terlebih dahulu. Ya, misalkan M2-nya itu bergerak sembarang, ya seperti ini. Dia arah P2-nya adalah ke sini, ini adalah θ-nya. Ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Nah, berarti arahnya itu adalah θ, ya ini θ ini adalah arahnya. Nah, tan θ ini adalah komponen Y dari P2. Sini adalah P2Y setelah tumbukan F. Kemudian dibagi dengan komponen X-nya setelah tumbukan atau P2X final. Jadi tan θ ini adalah P2Y final dibagi P2X final. Kemudian kita bisa dapatkan P2Y F
dan P2XF ini dengan kekekalan momentum. Oke. Kalau menggunakan kekekalan momentum, maka P sebelum tumbukan itu sama dengan P setelah tumbukan. Ini dalam vektor ya. Jadi kita bisa bandingkan dengan arah X dan arah Y-nya. Pertama kita cari pada arah X-nya, yaitu Px awal itu sama dengan Px akhir. Nah, pada awalnya yang bergerak itu cuman massa 1, jadi yang digunakan hanya P1x saja. P1x itu sama dengan, kemudian di daerah mendatarnya itu setelah tumbukan berarti ada P3 sama P2. Berarti P3 arah X setelah tumbukan ditambah dengan P2 arah X setelah tumbukan. Yang kiri ini sebelum tumbukan. Nah, karena P3XF ini sama dengan ini P1XI, jadi kita masukin aja P1XI ditambah P2X final P1XI. Nah, ini kan P1XI-nya saling menghilangkan, jadinya P2XF-nya itu sama dengan 0. Kemudian untuk yang arah Y-nya, berarti P2Y, bukan, PY awal sama dengan PY akhir. Pada awalnya, ini 0 karena massa M1 hanya bergerak mendatar. Kemudian, finalnya itu adalah ada P3Y final, lalu ditambahkan dengan P2Y final. Di sini diketahui P3Y finalnya adalah 3, jadi kita masukin aja 3 ditambah P2Y final. Jadi didapat P2Y finalnya itu adalah minus 3. Nah, dengan begitu kita bisa masukkan ke persamaan tan tetanya. Tan teta itu sama dengan minus 3/0. Nah, ini tidak terdefinisi. Jadi, kalau tan teta yang tidak terdefinisi itu kemungkinannya ada 2, yaitu tetanya itu adalah 90 derajat dan 270 derajat ya. Nah, untuk mengetahui apakah 90 sama 270, kita lihat yang atasnya ini. Kalau dia positif, berarti dia kan arahnya itu ke Y positif. Artinya, tetanya sama dengan 90 derajat. Tapi kalau Y-nya itu negatif, berarti kan dia arahnya ke bawah. Dan tetanya itu adalah 270 derajat. Nah, karena dia negatif yang atasnya ini, maka tetanya itu sama dengan 270 derajat. Nah, theta sama dengan 270 derajat ini artinya adalah dia arahnya sumbu Y negatif. Tahu? Sumbu Y negatif. Kira-kira seperti ini untuk yang A. Kemudian yang B, kecepatan pusat massa sistem 3 benda M1, M2, M3 setelah tumbukan. Jadi ini di B ini ada keunikan ya, di mana kecepatan pusat massa sebelum dan sesudah tumbukan itu adalah sama. Ya, jadi kalau diuraikan, hukum kekekalan momentum nanti didapatkan kalau kecepatan pusat massa sebelum dan sesudah tumbukan itu sama. Jadi kita bisa pakai kecepatan pusat massa yang sebelum tumbukan. Jadi VPM inisial itu sama dengan VPM final ya. Ini dalam vektornya. Jadi kita bisa pakai yang awalnya aja. Di VPM ini itu sama dengan sigma setiap massa dikali dengan kecepatannya
dibagi dengan jumlah masanya. Nah, karena ini vektor, kita bisa urai satu persatu untuk yang arah X dan untuk yang arah Y. Untuk yang arah X-nya berarti VPMX itu sama dengan M1V1X ditambah. Nah, karena massa benda M2 sama M3 itu awalnya dia, maka semuanya 0. Lalu ditambah dengan jumlah massanya M1, M2 ditambah M3. Nah, karena di sini M1V1X itu adalah tidak lain dan tidak bukan momentum benda satu pada arah X sebelum tumbukan, kita bisa pakai P1X saja. P1X inisial ya. M1 tambah M2 tambah M3. Maka didapat P1XI kan tadi itu sama dengan 6. Jadinya 6 bagi M1-nya itu adalah 2 ditambah M2-nya 4 ditambah M3-nya itu 3. Ini sama dengan 6/9 atau 2/3. Kemudian untuk VPMY-nya, nah karena dia momentum awalnya itu 0 atau dia hanya bergerak mendatar, maka VPMY-nya itu sama dengan 0. Jadi VPM-nya itu adalah VPMX I ditambah VPM YC. Nah, karena di sini VPMY-nya 0, maka hanya ada I saja. Jadi ini 2/3 I. Nah, ini adalah kecepatan pusat massanya. Kemudian yang C, tadi yang ditanyakan itu adalah gaya pemukul F. Nah, berarti ini kita lihat dulu, analisis terlebih dahulu. Gerakannya seperti apa? Kita gambarkan lagi ya. Ini awalnya itu di titik A, benda M1-nya dipukul dengan gaya F selama delta T. Nah, ini ada di bidang kasar. Nah, untuk mencarinya, kita bisa gunakan impuls. Yaitu impuls itu adalah perubahan momentum sebelum dan sesudah dipukul ya. Delta P. Nah, impuls ini adalah F dikali delta T. Nah, ini karena dia hanya bergerak mendatar, jadi F-nya ini saya pakai F saja, bukan F vektor ya. Jadi ini nanti arahnya itu pasti arah X. Kemudian ini sama dengan P2 min P1. Nah, P1-nya ini jangan salah tangkap ya. P2 ini adalah P2 setelah dipukul dan P1 ini adalah sebelum dipukul. Nah, sebelum dipukul dia kan keadaannya diam, jadinya P1-nya itu sama dengan 0. Jadinya ini F delta T-nya itu sama dengan P2. P2 setelah dipukul itu berarti M1 V setelah dipukul. Ya kita misalkan VA aja ya. Jadinya F delta T sama dengan M1 VA per delta T. Ini VA itu adalah kecepatan benda satu setelah dipukul. Jadinya kita dapat, ini F-nya itu adalah M1 VA per delta T. M1 diketahui, delta T diketahui, VA-nya belum diketahui. Bagaimana kita bisa tahu? Nah, ini kan setelah dipukul dia melewati bidang kasar. Nah, kemudian dia melewati bidang licin sebelum akhirnya dia menumbuk dua benda. Nah, karena kita sudah tahu ya, momentum benda satu pada arah X sebelum tumbukan itu sama dengan 6 kg
meter per sekon, maka kita bisa cari kecepatan di titik ini. Kita misalkan ini adalah titik B. Berarti kita pakai VB aja ya. Nah, berarti VB ini adalah 6 bagi massa dari benda satunya. Jadi VB ini sama dengan P1XI dibagi dengan M1-nya. 6 bagi massa satunya adalah 2. Sama dengan 3 meter per sekon. Nah, antara titik ini dengan titik perbatasan antara kasar dengan licin itu kecepatannya itu di sini masih sama, yaitu VB. Jadi tapi untuk kecepatan di titik perbatasan kasar dengan licin dengan kecepatan di titik A itu berbeda karena dia lantainya kasar dan kecepatannya itu berkurang sehingga VB itu kurang dari VA. Nah, kekurangan ini karena ada gaya geseknya. Nah, ini kita bisa analisis dengan rumus usaha itu sama dengan perubahan energi mekanik. Di sini usahanya itu adalah usaha dari gaya geseknya dan energi mekaniknya ini hanya energi kinetik saja. Jadi ini hanya perubahan energi kinetik. Berarti setengah M, M-nya adalah M1, V-nya adalah V setelahnya atau VB, VB kuadrat minus V1 kuadrat. Kemudian gaya usaha dari gaya geseknya itu adalah gaya gesek kali dengan jarak yang ditempuh. Nah, karena ini VB itu adalah kurang dari VA, maka ini hasilnya nanti yang di kanan negatif. Maka di sini harus kayak negatif kayak gini. Nah, kemudian ini kan cuman seperti ini aja di lintasan yang mendatar. Karena lintasan mendatar, maka kita tahu N-nya itu sama dengan mg. Dan kita bisa tahu Fg-nya itu jadinya μk kali N. N-nya itu adalah mg, jadinya μk kali mg kali S sama dengan setengah M1 kali VB kuadrat minus VA kuadrat. M1-nya ini bisa dicoret, ini M1 ya, bisa dicoret. Jadinya minus μk kali G kali S itu sama dengan setengah kali VB kuadrat dikurangi VA kuadrat. Kita masukkan nilainya, μk-nya itu adalah 0,35, G-nya adalah 10, dan S-nya itu adalah 1. Setengah kali VB-nya adalah 3, ini dikuadratin, minus VA-nya itu yang kita cari 0,35 kali 10 itu berarti sama dengan minus 3,5 sama dengan 9, ini 9 ya, setengah kali 9 minus VA kuadrat. Kita utak-atik jadinya VA kuadrat itu sama dengan 9 ditambah 7. 9 tambah 7 adalah 16. Jadinya didapat VA-nya itu sama dengan 4 meter per sekon. Nah, kita udah dapat VA-nya, berarti kita bisa nyari F-nya. F-nya sama dengan M1 VA per delta T kan. M1-nya adalah 2, kali VA-nya adalah 4, kali delta T-nya 0,04. Hasilnya itu adalah 200 Newton. Oke, ini untuk yang nomor 4. Kita lanjut ke nomor terakhir, nomor 5. Pada gambar terlihat pelat logam dengan rapat massa seragam berbentuk persegi atau bujur sangkar dengan sisi L yang seperempat bagiannya dibuang. Massa total pelat tersebut adalah M. Jadi ini massanya totalnya adalah M ya. A. Tentukan posisi pusat massa dari pelat logam. Nah, untuk posisi pusat massa, kita kan bisa pakai sigma
X pusat massa itu sama dengan sigma MIXI per sigma MI. Dan untuk yang arah Y-nya, YPM sama dengan sigma MI YI per sigma MI. Nah, untuk menghitungnya, kita bisa pakai penjumlahan ketiga kotak ini kan kalau dibagi jadi ada kotak 1, 2, 3. Nah, bisa juga menggunakan, kita misalkan kalau penuh itu, kita misalkan kalau awalnya itu kotaknya itu penuh ya. Kemudian dia dikurangi dengan ini. Jadi, kalau yang ini berarti kita cari XPM, X pusat massa yang satu persegi penuh, kemudian dikurangi dengan 1/4 perseginya. Nah, karena lebih mudah yang kanan ini ya, karena kan ini cuman 2 ya, yang full sama yang 1/4 ini. Kalau yang ini kan 3 kalinya. Jadi kita pakai yang kanan ini aja. Tapi kan kita tidak tahu dia ini massa fullnya berapa. Kita cuman tahu massa 3/4 fullnya itu adalah sebesar M. Untuk mengetahui massa fullnya sebenarnya kita bisa pakai rho ya, atau sigma. Kalau ini kan massa persatuan luasnya itu sigma. M per A. Nah, sigmanya kan pasti sama. Jadi, sigmanya itu adalah sama dengan M per, ini kan hanya 3/4 luas dari persegi ya. Jadi, ini 3/4 A. Nah, jadi kalau massa fullnya ya berarti massa fullnya itu sama dengan sigma dikalikan dengan A yang fullnya. Jadinya sama dengan M per 3/4 A dikali dengan A. Jadinya sama dengan 4/3 M. Nah, ini bisa pakai yang metode seperti ini ya. 4 jadinya 4/3 M. Lalu dimasukin ke rumusnya ini. Bisa juga karena ini dia homogen, maka kita bisa pakai XPM-nya itu adalah sigma AI kali XI per sigma AI. Dan YPM-nya itu berarti sigma AI YI per sigma AI. Nah, ini bebas bisa pakai yang ini atau pakai yang A. Nah, aku pakai yang A aja. Berarti untuk untuk XPM-nya pusat massa itu sama dengan A full dikali X pusat massa ketika full, kemudian dikurangi A yang 1/4 ini, yang bolong ini, A 1/4, dikali X yang 1/4 juga. Lalu dibagi dengan A yang full, dikurangi dengan A yang 1/4. Berarti sama dengan, nah A yang fullnya kan berarti ini kan 2L ya. Berarti luasnya itu adalah 2L kuadrat. Kemudian X-nya yang full itu ada di tengah-tengah, berarti X-nya itu adalah 0, dikurangi yang 1/4 ini. Nah, kalau yang 1/4 ini, berarti kan luasnya hanya, karena ini ke sini itu adalah L ya, jadinya luasnya itu adalah L kuadrat, dikali X 1/4. X 1/4-nya adalah di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini berarti ini horizontalnya adalah setengah L dan vertikalnya adalah setengah L juga. Kan ada di tengah-tengah.
Jadi ini pakai setengah L. Lalu dibagi A yang full yaitu 2L kuadrat dikurangi yang seperempat itu hanya L kuadrat. Dapat 0 minus L kuadrat kali setengah L kuadrat jadinya setengah L pangkat 3 dibagi ini 4L kuadrat dikurangi L kuadrat jadinya 3L kuadrat. Nah, maka didapat X pusat masanya itu sama dengan minus 1/6 L aja ya. Nah, kemudian untuk yang Y pusat masanya berarti A yang full dikali dengan Y saat full dikurangi dengan A yang seperempat dikali yang Y seperempat. Lalu dibagi dengan luas yang full dikurangi luas seperempat. Kan berarti sama dengan yang fullnya 2L kuadrat. Y-nya saat full itu adalah 0 dikurangi luas seperempatnya adalah L kuadrat. Y seperempatnya adalah setengah L. Dibagi 2L kuadrat dikurangi L kuadrat. Nah, ini kalau dihitung hasilnya itu adalah minus 1/6 L juga. Jadi, pusat masanya adalah minus 1/6 L, minus 1/6 L. Kemudian yang B, jika momen inersia di pusat massa adalah IPM, tentukan nilai momen inersia terhadap sumbu yang tegak lurus pelat dan melewati masing-masing titik A, titik O, dan titik B. Nyatakan momen inersia tersebut dalam IPM, M, dan L. Nah, jadi ini maksudnya itu diputar tegak lurus dengan bidang, yaitu diputar ke sini. Ya. Jadi, arahnya nanti adalah keluar bidang. Nah, kemudian momen inersia di pusat massanya adalah IPM. Kita disuruh menentukan inersia pada titik A, O, dan titik B. Nah, kita bisa pakai rumus, yaitu I di suatu titik itu sama dengan inersia di pusat massa ditambah dengan keseluruhan massa dikali dengan jarak titik yang mau diamati dikuadratkan. Nah, berarti yang pertama untuk titik O. Titik O berarti I di titik O-nya berarti sama dengan IPM plus M D kuadrat. Nah, D-nya ini adalah jarak titik ke pusat massanya. Untuk titik O, ya aku gambarin dulu di sini. Ini adalah pusat massanya. Sumbu X, ke atas itu adalah sumbu Y. Nah, D ini adalah jarak antara titik O dengan pusat massanya, yaitu segini ya. Ini adalah D. Nah, ini kan bisa digunakan rumus Pythagoras ya, di sini sama di sini. Ini kan 1/6 L, ini juga 1/6 L. Jadi, D kuadrat itu sama dengan 1/6 L kuadrat ditambah 1/6 L kuadrat. Dan hasilnya itu adalah ini yang di O ya. D untuk yang titik O-nya itu sama dengan 1/36 L kuadrat ditambah 1/36 L kuadrat. Jadinya 1/18 L kuadrat. Kemudian kita bisa langsung masukkan saja ke persamaannya. Jadinya I-O-nya itu sama dengan IPM ditambah M kali 1/18 L kuadrat per 18. Ini M per 18 kali L kuadrat. Nah, jadi ini cukup segini saja untuk I-O-nya, karena kan tadi yang dinyatakan dalam IPM, M, dan L. Jadi ini sudah memenuhi. Kemudian untuk yang titik A ya. Titik A itu ada di sini.
Berarti ini jarak sini ke sini itu kan 5/6 L. Jarak sini ke sini itu juga 5/6 L. Jadi otomatis D-nya, D yang A, kuadrat itu kan sama dengan 5/6 L kuadrat ditambah 5/6 L kuadrat. Jadinya ini 25/36 L kuadrat ditambah 25/36 L kuadrat. Jadinya didapat DA kuadratnya itu sama dengan 25/18 L kuadrat. Nah, kemudian kita masukkan berarti kalau yang I di A itu sama dengan IPM ditambah MDA kuadrat. Sama dengan IPM ditambah 25/18 ml kuadrat. Kemudian untuk yang titik B-nya, titik B itu ada di sini, di pojok sini ya. Ini kan jaraknya itu, jarak X-nya itu 7/6 L, dan jarak Y-nya 7/6 L juga. Jadi untuk yang titik B, dB kuadratnya itu sama dengan 7/6 L dikuadratkan ditambah 7/6 L dikuadratkan kan sama dengan ini hasilnya adalah 49/18 L kuadrat. Kemudian berarti I pada B itu sama dengan IPM ditambah MDB kuadrat. IPM ditambah MDB-nya adalah 49/18 L kuadrat. Jadi ini adalah 49/18 ml kuadrat. Oke, dan ini adalah soal yang terakhir. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.